selamat pagi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongama bareng JTV. Ada Kak Pinky yang pagi hari ini bersama dengan teman-teman. Kalau hari ini ada yang spesial karena di hari Senin ini kami akan menghadirkan langsung materi buat teman-teman yang duduk di bangku SMP. Jadi sekarang siapkan diri masing-masing ya. Udah sarapan, udah mandi, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulis dan lain sebagainya supaya siap untuk mengikuti materi pelajaran kita hari ini. Dan untuk hari ini teman-teman, kita akan bersama dengan pengajar dari SMP Negeri 10 Surabaya. Namanya adalah Bapak Yuniarto SPD, biasa disapa Pak Yuniarto. Apa kabar Pak Yuniarto? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Sehat. ya. Nah, pagi hari ini kembali kita akan memulai mata pelajaran prakarya. Betul begitu? Betul Kak Pinky. Nah, untuk materi kita hari ini adalah untuk siswa-siswi kelas berapa? 9. Siswa-siswi kelas 9? Iya, jadi kelas 9 itu sudah waktunya nanti PJJ ini kan harus mengenal listrik ya Iya, di rumah. betul. Nah, jadi harus paham. Dan materinya kita adalah tentang Mengenal bahan dan alat instalasi listrik rumah. mengenal bahan dan alat instalasi rumah. Jadi Listrik paling tidak rumah. listrik rumah. Iya. Jadi paling tidak tahu mengenai bahayanya begitu Iya, betul. dan manfaatnya. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, itu kan sudah ada orang tua kita yang sudah memberitahukan dan menjaga kita. Nah, apa manfaatnya anak-anak ini juga harus belajar? Iya, jadi ketika umpamanya listrik di rumah mati, biar tahu apa yang menjadi penyebab kematiannya, biar tidak terulang lagi. Bagaimana cara menyalakan listrik kembali? Bagaimana biar tidak terjadi konslet atau bahaya kebakaran di rumah? Ini kan banyak sekali akibat listrik Betul. kebakaran karena Jadi apa? korslet Tidak ya. tahu bahan dan alat. Nah, makanya di SMP ini kita beri materi ini kan ada memang materinya, yaitu tentang instalasi listrik. Jadi kalau sudah bisa nanti sudah nggak bingung panggil tukang instalator atau pegawai PLN, kok mati sedikit hanya masalah kabel, datangkan. Padahal pihak PLN kan hanya di depan saja itu yang meteran itu ya. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya kita pun juga akan tahu apakah kita bisa mengerjakannya sendiri, memperbaikinya sendiri, atau memang membutuhkan bantuan dari pihak PLN, begitu ya, Iya. atau pihak lain, pihak ketiga. Iya. Nah, untuk itu langsung saja buat teman-teman yang mungkin dalam kesempatan kali ini juga ingin tahu lebih banyak, atau mungkin mau salam-salam teman-teman, kangen sama guru-guru atau sama teman-teman yang ada di rumah, boleh kasih lihat untuk nomor SMS atau WA-nya. Kita punya nomor baru nih, yuk kita kasih lihat. Ini adalah nomor SMS atau WA dari Sinau Nongama bareng JTV di 0882 17 29 05 23. Dicatat boleh, difoto boleh, disimpan boleh. Nanti bisa ikut berinteraksi bersama dengan Pak Yuniarto. Baik Pak Yuniarto, silahkan untuk menyampaikan materi kita hari ini. Baik, terima kasih Kak Pinky. Jadi materi hari ini kita belajar tentang instalasi listrik rumah. Ya. Tapi harus tahu bahan dan alatnya. Nah, Kalau kita nggak tahu bahan dan alatnya, bagaimana mau melaksanakan? Pegang setrum aja listrik nggak berani. Iya, Banyak yang betul. takut kesetrum. Nah, Pak, saya nggak berani Pak pegang listrik nanti kesetrum. Ya, makanya kita belajar bagaimana mengenal tentang listrik, bagaimana kita mengenal bahan dan alatnya, sehingga kita tidak tersengat dengan listrik. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Jadi, apa saja bahan listrik yang harus kita ketahui di rumah? Kadang-kadang kita nggak tahu, penting kalau listrik mati ya sudah tugasnya PLN. Seperti itu. Iya. Nah, masa PLN terus? Nah, kita rubah. Kita belajar di kelas 9 SMP ini. Jadi ketika PJJ nanti mengalami kendala listrik mati, mengalami konslet dan lain sebagainya, atau bebannya terlalu lebih, MCB-nya jelek, nah kita sudah bisa, oh caranya seperti ini. oh berarti P3K, pertolongan pertama pada kelistrikan. Baik, silakan Pak. Baik, yang pertama untuk instalasi listrik rumah yang perlu kita ketahui adalah bargainser. Mungkin Kak Pinky pernah dengar kata bargainser? Ini barang, benda, atau katanya aja, atau maksudnya Barang, dari ada wordnya barangnya. aja? Oh, apa ya? Ini milik PLN ini Kak Pinky. Waduh, apa nih Kak Pinky harus belajar nih sama teman-teman kelas 9 juga. Apa nih ya Pak ya? Jadi gini, kalau kita pertama kali berlangganan listrik sama PLN, apa yang dipasang Kak Pinky? Ininya, apa namanya, buat meterannya ya? Iya, ya, ini namanya bargainser. Oh, itu namanya bargainser? Iya, atau KWH meter istilahnya. Jadi di dalam bargainser ini itu adalah penyedia jasanya adalah pihak PLN.
Meskipun itu yang sistemnya token ataupun juga yang sistemnya yang bulanan ya. Iya, semuanya. Karena itu punya PLN, jadi ada kapasitasnya. Jadi kita berlangganan mau 450, mau berlangganan 900, 1300 ke atas, semuanya di situ. Untuk instalasi listriknya itu yang menyediakan adalah yang punya rumah. Jadi kadang-kadang kalau ketika bangun, kenapa ada yang namanya gambar instalasi listrik? Biar tahu, oh ini lampunya di sini, saklarnya di sini, stop kontaknya di sini, nanti ngambilnya di sini. Nah itu yang harus diketahui nanti sama anak-anak. Jadi jangan sampai ketika rumahnya sendiri nggak tahu saklar listriknya, nggak tahu stop kontaknya, terus mau ngecas HP aja bingung, di mana ya stop kontaknya. Akhirnya seperti itu terjadilah. Makanya nanti di sini bargainser itu adalah sumber pulsanya dari PLN, ada kapasitasnya. Nanti seperti ini biasanya pembatasnya. Kalau saya nggak ada barangnya. Itu kalau jeglek kan jadinya, kok jeglek sih ya? Bahasanya apa sih bahasanya kalau bahasa listrik kan? Tapi Pinky sih bilangnya jeglek gitu. Dari 0 ke 1. Iya. Mungkin next kita lihat dari bargainsernya dulu. Kita kasih lihat bargainser adalah ini dia wujudnya. Jadi keseluruhannya ini adalah bargainser. Iya. Di situ ada angkanya yang istilahnya nanti mencatat berapa daya kita yang dipakai. Nanti yang tiap bulan nanti dikontrol sama PLN. Tapi kalau token kan habis pulsanya itu berapa itu ya listriknya lah itu. Kemudian ada alat yang putarannya itu yang menjalankan kecepatannya. Kalau semakin banyak listrik yang kita pakai, putarannya itu semakin tinggi. Iya. Ya. Nah makanya. Ya. Tapi kalau bebannya semakin banyak, tidak sesuai, umpamanya kita berlangganan 1.300. Kemudian bebannya terlalu lebih 1.500. Karena yang dipasang pompa air, AC, AC-nya 2, microwave, nah, akhirnya kulkasnya ada 5. Nanti berfungsinya dari MCB ini yang membatasi ini. Karena dari PLN nanti langganannya dari ini pembatasnya. Itu yang nanti dipecah-pecah itu ya? Belum. Dipecah atau yang satu? Satu aja dulu ya. Masih ini yang dari PLN. Oke, yang memang dari PLN aslinya. MCB-nya nggak kelihatan di situ. Ada sebenarnya ada MCB-nya. Berbeda ya yang meteran yang bulanan deh kayaknya, karena kalau yang token setahu Pinky biasa udah digital ya. Iya, digital semuanya. Nah, seperti itu. Jadi bargainser ini sebagai apa ya? Tempat untuk PLN mengontrol berapa rumah ini memakai, seperti itu. Bulanannya berapa nih? Orang-orang mau mengatakan KWH meteran seperti itu. Iya. Kadang-kadang dipanggil bargainser bingung apa ya bargainser itu. Saya bahasanya masih bahasa rumahan banget, meteran. Bargainser. Oke, mulai sekarang Kak Pinky nyebutnya. Oke, kita cek bargainser kita ya, berapa ini? Oke, berikutnya next. Berikutnya kita beralih kemana ini, Pak Yuniarto? MCB. Ya, nah di sini MCB tadi yang saya sebutkan. Jadi ketika ada istilahnya instalasi listrik kita bagus, jadi kelebihan beban, ada istilahnya kabel ini kebakar, maka secara otomatis MCB-nya harus yang bagus akan turun, jeglek. Jadi kalau ini sampai tidak jeglek berarti ini rusak. Jadi sering dikontrol karena ini ada batas usia pemakaiannya. Jadi antara 10 tahun sampai 20 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun kita harus mulai cek-cek ulang ya Pak ya? Jadi kadang-kadang orang-orang listrik nggak pernah dipantau, sudah instalasi bagus padahal kapasitas kabel itu ada masanya. Kalau kita punya barang itu ada masanya semuanya. Makanya di sini MCB ini fungsinya untuk mengantisipasi bahaya dari kelebihan beban, kebakaran dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah lebih dari 10 tahun, berarti yang harus diganti secara keseluruhan MCB-nya atau bargainsernya ataukah kabel-kabelnya aja? Kalau PLN sudah ada standarnya ya, biasanya kan diganti. Saya sudah mengalami selama saya kecil sampai sekarang sudah 3 kali pergantian. Itu kita telepon aja minta dicek dulu atau nunggu sampai ada apa-apa baru kita dicek? Itu langsung PLN sendiri karena mempunyai data kan. Ketika pelanggan ini memasang sekian, berarti berapa tahun ini harus diganti. Kalau nggak diganti ya tadi itu menyebabkan. Jadi nanti dari pihak PLN-nya datang ke kita, bukan kita yang kasih laporan ya Pak ya? Semuanya. Cuma kalau yang instalasi di dalam rumah tangga itu yang kita harus mengontrol. Itu tugasnya kita ya.
karena ada masanya, sudah waktunya ganti. Berarti ini teman-teman yang ada di rumah juga harus mulai ngingetin orang tua, papa, mama, kira-kira ayah, bunda itu untuk peralatan listrik di rumah kita nih usianya sudah berapa lama? Apakah sudah sampai 10 tahun atau malah lebih? Kalau memang sudah 10 tahun gak ada salahnya mengundang bagian kelistrikan, orang-orang yang memang profesional di pekerjaannya untuk bagian kelistrikan buat dicek ulang. Apabila memang ada yang harus diganti, sebaiknya diganti daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita masih berhenti pada miniatur sirkuit breaker atau biasanya disebut MCB. Iya. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena memang sekali lagi materi kita hari ini menarik sekali ya teman-teman. Bayangkan aja hari ini teman-teman juga turut akan mengenal bahan dan juga alat instalasi listrik yang ada di rumah. Sekali lagi Kak Pinky mau mengingatkan kalau teman-teman mau salam-salam, mau bertanya langsung sama Pak Yuni juga bisa. Sudah ada nomornya tertera di layar televisi dan ini nomornya baru loh. Gres banget. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan boleh dicatat di 0882 17 29 05 23. Boleh disimpan juga di handphonenya teman-teman atau pinjam handphone dari ayah bunda, papa mama supaya bisa ikut berinteraksi, bertanya langsung. Kalau mungkin ada titipan pertanyaan dari orang tua juga nggak apa-apa, boleh di SMS atau di WA, nanti dijawab langsung sama Pak Yuni. Dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JTV. Dan saat ini Kak Pinky masih bersama dengan Bapak Yuniarto. Beliau adalah pengajar dari SMP 10 Surabaya. Di mana Pak SMP 10? Ya, kalau orang tahu Kartini. Jalan Kartini, Iya, tahu. itu ada gangnya masuk nanti. Sekolah kampung. Pak, tadi kan di awal belum menyapa teman-teman yang ada di rumah. Nah, Kak Pinky boleh dikasih kesempatan di segmen kali ini. Sapa dulu Pak, murid-muridnya boleh Ya, Pak? baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarto dari SMP Negeri 10 Surabaya. Jadi guru pengajar prakarya kelas 9. Jadi di sini kita akan belajar tentang listrik. Bagaimana untuk menanggulangi listrik yang ada di rumah itu kalau ada terjadi konslet, terjadi kelebihan beban atau yang lainnya. Jadi sehingga nanti di rumah selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar, tidak terganggu. Waktunya mau sudah ulangan, tiba-tiba listrik padam. Nah, bagaimana kita solusinya seperti itu? Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu tentang instalasi, kita akan bingung. Pasti panggil pihak PLN atau apa ya, jasa instalatir tadi. Nah, tapi kita kalau sudah paham, kita bisa menangani sendiri. Gitu Kak Pinky. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita menyalakan mungkin komputer berjam-jam, tapi bersamaan dengan ada mesin cuci nyala, AC nyala, TV nyala, semua nyala, tiba-tiba jeglek gitu. Jeglek, ternyata jeglek itu bisa jadi karena kelebihan beban atau mungkin juga yang satu lagi adalah korslet ya. Jadi memang kalau korslet itu biasanya gangguan ya itu pasti ya. Pasti gangguan. Terutama yaitu pada kabel biasanya. Sambungan listriknya. Wah, itu yang harus hati-hati. Silakan dilanjutkan kembali. Baik. Bapak Yuniarto. Jadi saya kembali lagi ke MCB. MCB ini fungsinya untuk membatasi dari PLN ke pelanggan. Kalau umpamanya kita hanya punya 450 watt, berarti kita harus tahu apa saja yang harus kita nyalakan. Kadang-kadang nggak tahu, 450 kita pakai rice cooker, pompa air. Pada rice cooker 300 watt. Iya. Kemudian pompa air 300 watt, berapa Kak Pinky? Coba Pak diulang lagi Pak. 300 watt. 300 sama? 300. 600. Iya. Langganannya berapa? Apa? Langganannya listrik tadi kan 450. berapa? Iya, lebih ya? Lebih. Nah, makanya itu akhirnya terjadi kelebihan. Pinjam sama tetangga nggak boleh Pak? Boleh. Kalau di pinjam listriknya dong, tambahin nggak bisa ya Pak ya? Ngolor kabel nanti. Berarti gitu kita kalau memang ada kebutuhan yang lebih untuk peralatan listrik yang ada di rumah, berarti kita harus menambah daya. Iya betul. Oh, dan itu harus request lagi ke PLN. Iya. Tidak sembarangan, harus daftar dulu. Seperti saya kemarin saya daftar dari 900 kok jeglek terus ya. Akhirnya saya naikkan karena kalau biasanya kita belajar di sekolah siang itu kan nggak ada penghuni, semuanya berangkat pergi ke sekolah. Sekarang di rumah semuanya, listrik nyala, komputer nyala, lemari es nyala, semuanya nyala jadi satu. 900 watt kurang. Di tengah jalan waktu ulangan, klik loh.
Loh, akhirnya terhenti dan Terhenti, nyala lagi, harus mengonekkan lagi internetnya. Kan akhirnya menghambat pembelajaran. Nah, makanya di sini saya punya inisiatif bagaimana siswa-siswa yang ada di rumah itu bisa mengatur, nggak sampai terjadi kelebihan beban. jadi lebih perhatian juga sama orang Iya. tua ya, karena semakin naik daya biasanya kan biaya juga semakin Biayanya naik. tambah naik. Pak, ini ada yang sudah kirimkan WA. Oh, sudah. Bapak boleh baca Pak, silahkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Wahyuda dari SMP Negeri 2 Pungging Mojokerto. Saya mau tanya Pak Yun, biasanya saya mendengar berita di TV terkait terjadinya kebakaran, di mana penyebab utamanya kebanyakan dikarenakan hubungan arus pendek atau konsleting. Yang mau saya tanyakan, kenapa bisa terjadi konsleting dan apakah dampak dari konsleting itu begitu besar sehingga dapat mengakibatkan kebakaran rumah? Terima kasih Pak Yun, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, amin. Amin. Jadi gimana Pak, yang mau ditanyakan kenapa bisa ada korsleting Iya. dan apa sih dampak dari korsleting itu Iya. bisa Yang sampai pertama. bisa sebegitu besarnya sampai kebakaran? Ini ya mohon maaf, biasanya yang terjadi kebakaran adalah rumah-rumah yang ya mohon maaf yang kapasitas penduduk padat. Yang kedua, tidak mempunyai standarisasi tentang kabel. Nah, Ini ada standarnya. Kadang-kadang kabel speaker, kalau Kak Pinky pernah lihat orang pakai stop kontak kemudian kabelnya yang warna merah sama hitam kecil, heeh. diisi banyak, ada rice cooker, ada apa lagi. Oh, bisa gitu ya? Iya, Ada kabelnya kecil. kabelnya kecil tapi bisa dipecah-pecah gitu. Enggak, pakai stop kontak yang panjang itu isi 6 itu digabungkan jadi satu. Oh, Itu kan nggak kuat satu stop beban kontak kabel. pakai yang ada 3 colokan, Iya. ditambahin lagi ada yang bulatan, Iya, ditambahin lagi. tambah lagi. Oh, itu bahaya Sehingga Pak. bukan masalah bahaya, lihat dari kabelnya. Kadang kabelnya itu yang membuat bahaya. Oh. Karena ada standarnya. Jadi kalau kita buat yang namanya kabel ini harus tahu beban kita berapa. Nah, kadang-kadang ya kabelnya tadi penampangnya kecil. Sehingga ketika ada beban lebih panas, isolasinya tidak mampu karena bukan kabel listrik yang dipakai, kabelnya speaker. Saya sering melihat orang-orang buat stop kontak itu pakai kabelnya speaker. Itu yang tidak tahan panas karena bahannya beda. Ini kan dari PVC. Nah, ketika panas itu, maka ketika leleh, maka hubungan antara pas dan netralnya ini terhubung. Nah, MCB-nya juga kadang-kadang nggak pakai yang seperti ini. Kadang-kadang pakai yang sekring yang model kecil yang disambung kabel. Apa itu Pak? Sekring Loh, itu masih ada yang sampai sekarang pakai seperti itu? ada. Jadi contoh ada mungkin itu dikasih kabel yang besar sehingga tidak jeglek kan MCB-nya. Nah, itu bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi panas Karena lalu bahannya kemudian juga bisa korslet. itu. Oh, Makanya kalau kita belajar tentang listrik harus paham jadi lebih paham bahan ya. dulu. Kalau nggak paham bahannya habis. Berarti yang ideal yang kabelnya besar ya Pak ya? Ya nanti ada standarnya sendiri untuk yang rumah itu seperti apa. Oke. Saya belum selesai sudah ada pertanyaan seperti Iya itu. Pak, luar biasa loh. Lupa, ada Wulan Pak dari SMP 10. Satu stop kontak maksimal dihubungkan ke berapa peralatan supaya aman. Nggak apa-apa ya Pak, jawab dulu ya Pak. Jawab dulu ya. Ya udah jawab dulu, Baik. habis itu kita lanjut materi ya Pak ya. Iya. Nanti SMS WA-nya kita tahan dulu, kita akan baca lagi di segmen berikutnya. Tapi Jadi- nggak apa-apa, kirim aja nanti Stop dijawab sama Pak kontak. Yuniarto. Itu kan ada istilahnya di sini ada kapasitas kemampuannya 250 volt 6 ampere atau apa gitu ya. Ada biasanya lah. Di situ kita bisa mengukur, nanti ada rumusnya. Saya akan hitungkan ini berapa dayanya gitu. gitu. Nggak sembarangan tancap sekian banyak. Iya, iya, Akhirnya meleleh dan lain sebagainya. Yang disalahkan wah bahannya jelek. Karena apa? Tidak memahami bagaimana standar di Mending bahannya jelek, Bahannya. kadang-kadang PLN nih. Wah, balik lagi PLN lagi yang disalahin. gitu. Baik Next, kalau begitu. berikutnya. Kita lanjut lagi Pak. Iya, ini kan sudah ya. Next Nah, slide. ini sekring yang tadi saya sebutkan. Itu tadi apa? Masih ada kan? Nah, ini yang otomatis. Itu yang manual. Biasanya yang putus Ini biasa dipasang di mana Pak sekring itu? di sini ini. Nggak maksudnya di rumah? Di rumah ya. Kalau yang masih rumah lama-lama masih kadang-kadang pakai sekring seperti ini. Oh, Jadi diputer. oh ya. Pernah lihat? Belum. Mungkin pernah, tapi nggak terlalu memperhatikan karena tidak tahu manfaatnya apa. Iya. Karena sekring yang sekarang berbeda begitu Pak, Berbeda. bentuknya? Sekring sekarang orang-orang sudah lebih paham menggunakan MCB Yang semuanya. ada beberapa kan? Beberapa itu dibagi jalur. Kebetulan Kak seperti Pinky itu. sering lihatnya yang langsung beberapa itu. Ya, karena lebih praktis dan lebih hemat. Hmm, Kalau ini mamanya pakai yang manual, kabelnya putus, kita cari kabel serabut, kita pasang lagi seperti itu. Oh, ya Dan Allah. tidak tahu berapa standarnya untuk ampernya. ah. Gitu.
Jadi sekring ya sama seperti MCB, fungsinya sebagai pengaman listrik. Jadi kalau ada kelebihan beban dia putus. Kalau yang ini otomatis. Itu buat mecah-mecah ya Pak ya? Enggak, ini sekring otomatis. Jadi kalau ini jalan ya, ketika saya tombol klik, ini berarti kelebihan beban, maka dia terputus. Nah kita masukkan lagi. Nah sama fungsinya seperti MCB. Kalau jeglek turun, kita naikkan lagi. Kalau jeglek turunkan gini ya. Nah, sama seperti ini. Ini yang otomatis, sekring otomatis. Kalau ini yang MCB-nya. Jadi kalau di rumah teman-teman lebih banyak yang mana nih? Pakai yang model MCB sekring otomatis itu yang sekring otomatis kan Pak ya gitu otomatis. Ya? Itu yang sekring otomatis itu, ataukah pakai yang lebih modern ini? Yang modern rumah-rumah sekarang sudah pakai ini semuanya. Nah mungkin teman-teman juga mau kasih, saya di rumah saya masih pakai yang sekring itu, atau di rumah saya sudah pakai yang MCB. Boleh ya kasih masukan teman-teman. Pak Yuniarto sama Kak Pinky juga mau tahu. Kita lanjutkan kembali Pak. Next berikutnya sekring sudah. Nah saklar. Kalau ini sih sampai nggak tahu kebangetan ya. Saklar kan di semua pasti ada. Jadi saklar itu ada 2 jenis Kak Pinky. Oh itu lebih tebal Pak? Apa bedanya nih Kak Pinky? Oh, kalau yang itu sebenarnya bukan masalah lebih tebal, isinya sama, cuma dia lebih menutup, gitu ya Pak ya. Kalau itu dia datar, tapi dia lebih condong ke dalam. Ke dalam. Sudah. Itu aja soalnya. Saya belum ikut kelasnya Pak Yuniarto. Jadi Kak Pinky, ini ada perbedaannya Kak Pinky. Iya. Ini di tembok Kak Pinky. Namanya inbu, saklar inbu. Jadi Buat ditanam lampu. di tembok. Buat lampu ya biasanya? Iya, lampu. Kalau yang ini outbu Kak Pinky. Oh. Jadi kalau ini saya pasangkan umpamanya ini dinding kita lobangi, kita masukkan sini, ngepres kan. Tapi kalau yang ini biasanya ke media kayu ataupun muncul yang belum tersetting instalasi listrik. Oh, jadi kita mau tambahan lagi umpamanya lah. Makanya kalau mau melubangi tembok lagi kan susah. Iya. Kita pakai yang tambahin, cari yang bisa untuk ditempel sini. Jadi dia timbul ya? Ya timbul, itu ada perbedaan. Kalau ini di dalam tembok, kalau ini yang di luar. Berarti kalau kita melihat yang modelnya seperti itu, bisa jadi setelah seluruh jaringan listrik itu sudah terpasang, ada rencana mau nambah lagi, biasanya seperti itu. Iya. Oh, begitu. Jadi perbedaannya di situ. Ini inbo, kalau ini outbo. Jadi kalau Kak Pinky ke rumah teman, ada yang kayak gitu, ini berarti jaringan yang lama. Iya. Kalau ini, oh ini pasti baru pasang nih, gitu ya Pak ya? Itu aja ya. Jadi nambah ilmu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya apa tadi Kak Pinky saklar? Saklar itu adalah untuk perangkat untuk memutuskan jaringan listrik atau menghubungkan ya. Iya, jadi on off ya. Untuk on off-nya ya. Jadi lampu. untuk menyambungkan dan memutuskan. Jadi lampu nyala, lampu mati seperti itu. Ada lagi Pak? Nyala hidup ya kayak gini. Nyala hidup. Tadi Kak Pinky bilangnya apa? Enggak. Kalau saya nyala hidup atau nyala tuh. Apa? Nyala hidup. Yang benar yang mana? Nyala mati atau nyala hidup? Nyala mati kan Pak ya? Nyala mati. Nyala mati ya Pak, yang bener ya. Baik, ini berikutnya adalah stop kontak. Nah, ini tadi yang ditanyakan Kak Pinky. Stop kontak. Bagaimana? Sama, ada 2 jenis untuk stop kontak. Yaitu ada yang inbo sama outbo. Ada juga yang kabel olor. Kalau Kak Pinky punya kabel, yang ada stop kontaknya lingkaran banyak, ya, yang nggak lingkaran, yang panjang, yang buat sendiri beli kabel, yang isi 6, isi 4, bisa dibawa kemana-mana. Kalau mau ngecas HP, kok di sini nggak ada ya? Kok cari stop kontak, diolor kemana? Iya. Bisa nyantai di situ. Biasanya sih kalau yang bikin sendiri, yang kabelnya agak lebih besar. Iya. Jadi di situ biasanya kalau kita beli itu kadang kabelnya kecil. Nah, seperti itu. Baik, Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih berhenti di stop kontak ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih, ternyata untuk stop kontak itu macam-macam. Dan nanti kita coba tanya sama Pak Yuni kira-kira yang lebih aman untuk kita gunakan di rumah. Mungkin teman-teman nih, kalau mau ngecharge handphone males ya, harus jalan mondar-mandir ke deket tembok. Jadi pakai panjangan ke deket kasur. Nah, kira-kira amannya seperti apa supaya tidak mengakibatkan korslet dan berbahaya untuk keamanan dari keluarga atau rumah dari teman-teman. Nah, sesaat lagi ya, untuk itu teman-teman silakan sekali lagi buat yang mau tanya sama mau bagiin, kira-kira di rumah teman-teman sekringnya masih pakai yang mana? Yang modern atau yang sekring yang manual, sekring yang otomatis, yang bulat itu tadi. Itu juga boleh di-sharing sama kita. Yang pasti nomornya kita baru 0882 1729 0523. Kita akan segera kembali sesaat lagi.
Sinau Nongama bareng JTV. Masih ada Kak Pinky, ada Pak Yuniarto selaku pengajar dari SMPN 10 Surabaya. Dan kita lagi bahas tentang mata pelajaran prakarya. Wah, dan hari ini kita belajar mengenal bahan dan alat instalasi listrik. Tadi kita sudah mengenal sampai dengan stop kontak. Mau kita lanjutkan kembali? Iya, kita Silahkan Pak Yun. Baik, jadi stop kontak tadi sudah saya sebutkan hampir sama dengan saklar. Iya. Ada yang tanam, ada yang di luar, Iya. atau yang kita pakai yang perpanjangan tadi. Nah itu stop kontak. Fungsinya ya untuk apa? Mengambil listrik. Jadi dan ini pun untuk stop kontak kita juga harus tahu. Jadi kapasitasnya stop kontak itu berapa? Jadi nggak asal yang tadi saya sebutkan. Pasang stop kontak kabel banyak, tancap sampai panjang-panjang. Kasihan yang di sininya, bebannya yang di dalam. Nah ini yang harus kita tahu bahwa stop kontak itu ada pemakaian kapasitasnya. Tidak asal ambil saja. Karena apa? Hubungannya dengan bahan. Kalau bahannya sudah nggak kuat, biasanya stop kontaknya kalau sudah lubangnya hitam, panas ya, itu sudah waktunya ganti. Kalau ada masih dilihat dipertahankan, hati-hati. Iya, iya. Itu Pernah bisa kejadian nanti, tuh. itu Tapi bisa pernah korslet. terjadi konslet atau nanti kalau tidak baik di MCB-nya yang di pusat bisa terjadi kebakaran. Itu contoh kasusnya seperti Bisa merusakkan alat elektronik juga nggak Pak yang Bisa. nempel di situ? Bisa. Oh. Jadi kan apa istilahnya listriknya tidak pas alurnya, ngepong istilahnya. Kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang Oh mati. itu yang ngefong itu ya? Nah, itu istilahnya. bahaya. Oke. Kasihan nanti seperti perangkat elektronik apa tadi? Nyala hidup atau nyala mati? Nyala mati. Nah, Nyala itu hidup, tadi. nyala mati. Jadi seperti itu akhirnya apa? Rusak. Disalahkan lagi listriknya. Next berikutnya. Fitting. Nah, kalau fitting sudah pernah lihat ya Kak Pinky ya? Kalau ini fitting Kak Pinky sering kalau mau nge-MC nyoba baju, Iya. itu fitting. Beda ya? Beda Kak Kan Pinky. mengepas baju itu Oh, fitting. fitting ya. Nah kalau ini fitting yang apa nih maksudnya nih? Kalau ini fittingnya nih gambarnya apa ini? Tempat untuk lampu ya? Iya. Bukan? Iya. Bener ya? Fitting Oh, lampu. namanya Jadi ini loh Kak fitting Pinky juga. tuh, sudah saya siapkan di sini kan. Oh, Pak Yuniarto lengkap loh teman-teman. Kalau misalnya dilihat ini di meja, wah banyak peralatan listrik dari ujung ke ujung. Nanti dikasih tahu ya Pak. Nah, apa ini aja. juga kalau kita mau pakai gantungan, biasanya kalau istilahnya apa ya? Urgen, Iya. kita pakai gantungan di mana gitu. Tinggal disambung. Iya, sambung pakai tadi. Terus ada lagi fitting nggak ada masalah ya. Jadi gampang semuanya sudah tahu. Fitting ada di plafon biasanya rumah itu untuk lampu ini contohnya. Ini yang digantung tadi. Nah, jadi semuanya bisa digunakan. Next berikutnya. Berikutnya. Nah, ini paling gampang ini. Lampu kayak gini. Iya. Ya. Yang hijau Ini itu ya Pak. Saya cuma suka gambar ini kenapa? Kok tidak pakai gambar yang baru-baru? Karena asik, transparan. Kita bisa ngeliat ini ya Pak ya. Iya. Cahayanya tuh ternyata nyalanya di situ. Iya. Jadi pemikiran orang dulu itu bagaimana membuat lampu itu ternyata dari pijaran listrik seperti itu. Dikasih lampu, dikasih bohlam ya. Istilahnya pelindung. Kalau nggak ada pelindungnya nggak bisa, Nggak terang. nggak terang. Kalau Dia membantu memendarkan cahaya. iya, kalau Kak Pinky pernah lihat itu kan, anak disunat Kak Pinky. Belum Pak. Belum pernah ya. Alatnya seperti apa itu? Nah itu kan seperti merah gitu. Kalau dilihat tanpa ada pelindung Pak, apapun. contoh selain sunat mungkin ada Pak? Yang contoh lain ya. Kok contohnya sunat ya? Alatnya seperti itu. Jadi kalau lampu kan, jadi diambil panasnya itu tadi. Jadi seperti itu. Karena orang bilang laser katanya. Kalau saya bilang nggak Padahal laser itu besi. Kalau kena listrik akhirnya jadi membara. Nah itu bisa untuk memotongkan itu tadi. Oh jadi istilah laser itu sebenarnya yang besi membaranya itu. Iya. Oh saya pikir Kalau bener-bener saya pernah laser. lihat itu baunya seperti kebakar gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kan panasnya itu kan kulit kebakar tadi itu. Oh. Nah makanya seperti lampu ini kalau ada pelindung kacanya dia bisa memendarkan, tapi kalau nggak ada nggak bisa seperti itu. Nah cuma Ini kalau misalnya nggak ada bohlamnya kita pegang panas juga ini berarti panas, Pak, ya? bisa melepuh. Seperti itu. Iya, iya. Itu gambarannya. Next berikutnya.
kita lihat lagi berikutnya. Steker. Nah, ini sering melihat ya Kak Pinky ya. Iya. Kalau kita punya apapun ya banyak Ini jenisnya. penting ini. Nah, sangat penting. Jadi steker ini pun juga ada standarnya Kak Pinky. Kadang-kadang kita pakai steker itu yang murahan. Nanti hanya berapa bulan, kalau bebannya nggak sesuai, ya tadi kosong. Karena apa? Iya, Pak. Bahan. Nah, seperti itu yang harus diketahui. Oh, steker ini memang fungsinya hanya untuk mencolokkan listrik, tapi ada sesuatu apa? Tergantung dari bahannya. Kalau bahannya jelek, yang beli yang murah, yang harga berapa 3.000 yang tipis. Nah, itu kadang-kadang kalau kemudian di stop kontaknya yang lain dikasih banyak-banyak, ininya nggak kuat, leleh. Nah, seperti itu. Akhirnya efeknya apa? Ke stop kontak yang apa? Yang di dalamnya tadi kebakar, ikut kebakar juga bahannya. Iya sih, Kak Pinky juga pernah ngeliat ada steker yang tipis ya Pak ya. Iya. Steker yang colokannya tuh bulat kecil-kecil dua gitu, yang ujungnya bulat. Tapi sekarang kayaknya trennya banyak yang kayak gini ya Pak, yang tebel-tebel itu ya, Iya. yang besinya lebih tebal. Itu apakah lebih aman begitu Pak? Karena ya lebih aman dari bahannya dan kualitasnya lebih tinggi. Jadi tadi saya tuliskan 250 ampere sampai 6 ampere, apa 250 volt sampai 6 ampere seperti itu. Gitu Pak Gigi. Baik. Next berikutnya. Next slide. Kita lihat lagi, kita sudah belajar steker, sekarang kita menuju ke kabel. Kabel listrik. Ini yang penting Kak Pinky. Jadi kalau kabel instalasinya listrik, nah ini mohon maaf, saya contohkan. Kadang-kadang orang-orang itu pilih murahnya, penting bisa tersambung. Kabel ini di dalamnya tipis sekali, serabut tipis. Kalau kena listrik buat beban yang besar-besar, jelas putus di tengah. Tapi kalau kita menggunakan standarnya kabel, jadi kabel ini untuk instalasi listrik rumah itu standarnya adalah 2 kali 2,5. 2 kali 2,5 maksudnya Iya. tebalnya Pak? Tebelnya 2 kali 2,5 mili. Jadi penampangnya ini 2,5. Per Isinya kabel? 2. Per Iya, kabel? per kabel. Itu untuk instalasi yang jalurnya. disebut kabelnya itu bukan yang putihnya ya Pak, tapi yang di dalamnya gitu ya? Ya, ini pembungkusnya, isolasinya. Jadi kabel itu kalau disebutkan di situ ada apa? Konduktor dan isolator. Iya. Kalau ini umpamanya kabel tembaga tanpa isolator dibentangkan, Kak Pinky pegang langsung kesetrum nanti. Bahaya ya Nah Pak iya, ya? makanya dikasih isolator seperti ini. Nah ini ada yang perlu diketahui. Jadi kalau ada instalasi listrik di rumah, standarnya adalah 2, kabelnya isinya 2 atau 3. Kemudian luas penampang kabelnya ini adalah 2,5 miliampere. Miliampere, 2, milimeter. 2,5 mm. Iya. Jadi luas penampangnya ini. Ada yang lebih besar lagi, ini ada yang kabel tunggal seperti ini. Biasanya kalau ini dimasukkan di dalam paralon. Kalau orang-orang Boleh Kak bangun. Pinky lihat? Ini lebih Iya, tebal Ma. ya Pak Sama, dibandingkan? Coba lihat. Oh sama sih Pak? Sama, iya. Sama ya? Sama. Cuma ini ada yang model seperti ini. Apa Pak bedanya Pak? Ini kalau dimasukkan paralon Loh, kok biasanya kayak menghemat. kawat ya Pak? Ya memang kawat tembaga. Nggak lebih keras gitu loh Pak ini ya Pak? Ya memang itu. Kalau yang lebih lembek tadi yang saya bilang nih Kak Pinky. Nah, ini yang serabut. Lembek ini. Oh. Kalau ini keras. Oh gitu. Ya, itu Dan ini keras. manfaatnya kalau yang seperti ini? Ini memang untuk yang biar apa? Tidak apa ya, mudah terbakar kemudian tidak putus di tengah jalan. Tapi kalau serabut, saya pernah ngalami masang putus di tengah jalan. Bingung nyarinya yang di mana. Ada yang putus semuanya. Jadi harus diganti semua? Ganti semuanya. Tapi kalau ini jelas tidak mungkin. Jadi seperti itu Kak Pinky. Biasanya disambungan ya? Biar Ya, sambungannya yang ngepong atau apa tadi. Nah ini yang besar. Nah, biasanya saya kemarin dulu untuk kabel power biasanya untuk instalasi gedung yang besar-besar. Kapasitas wattnya besar. Nah, itu besar sekali ya Pak ya. ya? Ini luas Bahkan penampangnya 10 Kak Pinky. Isinya pun juga lebih Isinya besar 4. dibandingkan Iya. ini. Jadi kalau sudah besar itu ada 3 pas RST, 3 pas itu. Kalau yang rumah ya mungkin hanya 2 pas, 1 pas seperti itu. Oh. Jadi ada perbedaannya. Dan jenis kabel pun beda-beda Kak Pinky. Kak Pinky yang pegang ini, tunggal ini namanya NYA. NYA. Kalau yang Kak Pinky pegang ini? Yang udah serabut itu NYMHY. Jadi tipe serabut. NYMHY. Ya, tipe Kalau yang serabut. ini adalah NYA. Single core. Jadi hanya satu aja kan. Kalau ini NYM. NYM. Ya, isinya 2, satu kabel gini. Kalau yang ini untuk kabel power biasanya untuk instalasi yang Itu yang gede gedung-gedung
NJJ. NDY. NDY. Dicatat ya teman-teman, kalau misalnya perlu, siapa tahu akan keluar di mata pelajaran prakarya. Jadi teman-teman sudah tahu. Sekali lagi kalau yang ini tadi NDA ya kan? Ya. Benar NDA. Kalau ini tadi panjang nih, apa nih Pak? NJM HY. NDM HY. Nah terus kemudian kalau yang itu NJM. NJM. Ya. Karena dia 2 ya Pak ya. Ya. Lalu Jadi ini kemudian, bisa lebih, ada sampai 4. oh dia bisa 4 juga ya Pak ya. Bisa. Kalau Nah ini kalau yang NJJ. ini biasanya bukan buat di rumah ya Pak? Buat kabel power yang di luar biasanya. Biasa kabel power yang di luar. Iya. Perumahan kalau di rumah juga pakai itu Pak? Kalau rumahnya Kak Pinky kapasitasnya wattnya besar sampai 32 watt, 32.000. Nah, baru pakai ini. Oh. Nah, kalau rumah ya standarnya tadi yang saya sampaikan. Biasanya kan 2.200, Nah, itu paling pakai banter yang ini aja. 5.000. 2 kali 2,5 mm. Oke, baik. Nanti kita stop dulu ya Ya. Pak. Ya, wah ini menarik loh ya. Kak Pinky juga ikutan belajar. Teman-teman belajar juga kan ya. Kita masih belajar nih teman-teman. Dan untuk teman-teman sekali lagi yang punya pertanyaan, yang mungkin mau share juga bagaimana kondisi kelistrikan di rumah teman-teman, boleh juga. Silahkan, nanti akan dijawab sama Pak Yuniarto. SMS WA ya teman-teman. Dan sekali lagi nomor kita baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirimkan ke nomor yang lama, takutnya nggak sampai. Boleh kasih lihat, ini adalah nomor WA kita. Cering-cering. Nomor WA-nya kita. Oh nggak muncul sih? Sebentar lagi. Nah ini dia nih. Di 0882 1729 0523. Kak Pinky juga masih baca nih. Karena masih menghafalkan. Yuk teman-teman, boleh kirim pertanyaan nanti biar dijawab sama Pak Yuniarto. Nanti di segmen berikutnya kita belajar menghitung ya Pak ya. Ya. Bagaimana daya untuk kelistrikan di rumah kita. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Sinau Nongoma bareng JTV. Jadi yang belajar sekali lagi nggak cuma teman-teman, Kak Pinky juga belajar. Mungkin orang tua, mama juga ikut belajar. Jadi selama ini mungkin masalah kelistrikan papa nih yang sering mengerjakan. Tapi mama juga ikut lihat, oh jadi itu manfaatnya, oh jadi ini bahaya nih. Langsung dicek, oh kabelnya nih ada yang mulai agak bengkok-bengkok, kegoser dikit keluar api, itu bahaya Pak ya? Iya. Saya di rumah ada Pak, itu Pak, bahaya ya Pak ya? Tapi kalau keluar api ketika kita Kayak colokkan kegeser stop gitu loh, kontak, Pak. itu nggak ada masalah. Memang pasti ada, ketika ada beban pasti ada bunga api. Seperti biasa gitu. Serem tapi Pak ya kalau gitu ya. Tapi berarti harus ekstra hati-hati, tetap harus waspada. Yang pasti kita masih belajar mengenal bahan dan alat instalasi listrik. Kita ke materi lagi. Oke, setelah dari materi kita langsung perkenalkan alat-alat ya Pak ya. Ini Silakan Pak. belum. Oh, Kita belum ya? langsung menuju ke bahan aja, apa alat ya. Oke, kita ke meja. Kita ke mejanya Pak Yuniarto. Ada apa di situ? Jadi tadi bahan sudah saya kenalkan semua ya, sampai kabel. Jadi harus paham kabel tadi. Jangan sampai nanti anak-anak yang di rumah kabelnya beli yang kecil, tidak bisa digunakan, akhirnya bisa terjadi kebakaran. Iya. Jadi standarnya ya harus diikuti tadi. Kalau di rumah 2 kali 2,5 mm. Kalau untuk lampu bisa pakai yang lebih kecil lagi kayak gini, 1,5. 1,5. Iya. Buat lampu tuh biasanya seperti itu. Sama seperti ini, sama juga seperti ini, cuma ukurannya lebih kecil. Ini kan 2 kali 2,5. Kalau yang lampu pakai 2 kali 2,5. 1,5. Kalau yang satunya lagi adalah 2 kali 1,5. 1,5. Oh, yang satunya 2,5, satu ya. lagi 1,5. Jalur utamanya yaitu tadi yang besar. Oh iya. Ada 3 sebenarnya pakai ground, tapi kadang-kadang dari pihak PLN itu cuma ngasih 2 yang keluar sudah cukup. Ground kita pasang sendiri. Ground Kenapa? tuh Ground yang itu ditanam di bawah tanah, iya. Pak? Oh. Jadi itu mengantisipasi kalau kita punya peralatan listrik itu kita pegang PC umpamanya ya, kok kesetrum? Kaget. Kenapa? Karena apa? Tidak ada groundnya. Makanya kita pakai ground itu untuk di stop kontaknya. Kan ada 3. Coba yang ada pasnya, ada netral, sama yang sampingnya, melengkur samping itu. Nah itu yang namanya ground nanti untuk menghilangkan apa ya, listrik yang bebas tadi. Tapi di daerah Jawa Timur sendiri bukankah sudah banyak Pak hunian yang menggunakan untuk sistem kelistrikan tanam seperti itu? Itu kan Berbeda kah? sama aja, cuma PLN itu hanya ngasih 2, kita jadi harus tambahin dikerjain sendiri. Iya, seperti itu. Yang Jadi bisa token itu kasih ide. kan cuma 2 malah yang keluarnya itu. Berarti bisa kasih ide ya Pak Iya. ya?
Oke, Baik, kita Kak Pinky ke baca alat WA, ya? jawabnya dulu. nanti Oh, iya. kita kenalkan alat dulu. Kak Pinky baca dulu aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Namanya Eko dari SMKN 1 Trenggalek. Mau tanya, KWH meter di rumah nggak pernah ada tulisan periksa gitu. Nah, itu keadaan listrik udah padam terus, untuk solusi mengatasinya bagaimana? Terima kasih ya Pak. Itu saja pertanyaan saya. Semoga dapat solusinya dengan benar. Loh, memang ada Pak, biasa tulisan periksa gitu Pak. Ini berarti yang pakai token ini. Yang pakai token digital Iya, ya Pak ya? digital. Jadi mungkin bisa saja instalasi listriknya nggak benar, atau bisa dari apa, antara KWH meternya dengan MCB-nya masuk ke instalasi listrik itu ada hambatan. Jadi nggak pas istilahnya. Jadi listriknya nggak sempurna. Nah itu harus dicek. Itu kalau periksa seperti ini biasanya lapornya ke PLN. Oh, jadi kalau sampai ada tulisan periksa, berarti tetap harus dilaporkan ke PLN. Iya, karena hubungannya kan istilahnya kita tidak memahami apa yang ada di dalam KWH tersebut karena token. Nah, kalau kita memaksakan membongkar, nanti kita kena denda. Iya, nggak boleh Pak ya kita buka. Jadi kalau umpamanya hubungannya dengan KWH meter, ya sudah kita lapor saja ke PLN. Oke, baik. Jadi nggak perlu kita tangani, sudah lapor 1, 2, 3, pasti akan datang, akan dicek. Biar dicek langsung. Iya, Baik gitu. kalau begitu. Baik, langsung kita ke menuju bahan meja. ya, Kak Wingi ya. Jadi bahan yang perlu, nah ini adalah tang potong, Kak Wingi. Tang potong. Iya. Kecil Jadi ya kalau Pak. kabel-kabel kecil kita potongi, nah, jadi nggak perlu besar-besar, lebih enak motong tak gitu ya. Ada 2 yang besar juga ada. Nah, kalau kabelnya seperti ini, ingin motong yang besar seperti ini, langsung pakai ini. Oke, yang besar. Ya. Kemudian ada tang kupas. Ini kalau kita mau mengupas kabel, nah, kita buka kuncinya, nah, kita kupas seperti ini, terus cabut aja. Gitu Jadi caranya. nggak perlu pakai, kan ada yang dibakar kadang-kadang. Nah, seperti itu. Apain? Ini aja, tarik, selesai. Oke, tang potong, Ya. tang kupas, Nah, ini mungkin Kak Pinky pernah lihat ini. itu buat ngetes listrik kan? Ya, namanya apa? Tes PF. Tes pen. Tes pack. Kok tes pen? Itu kan buat periksa kehamilan. Tes pen. Tes pen, Tes ya pen. betul. Ini tes pen. Jadi fungsinya kalau ada stop kontak, ada listriknya atau tidak, atau ketika jalurnya dari PLN kita cek mana yang ada kabelnya. Dicek apa? Oh, ada kabelnya, maaf, ada listriknya. Kalau biru biasanya netral. Tapi kalau hitam yang ada. Ketika hitam kita tes nyala berarti ada listrik. Tapi kalau kita tes hitam nggak ada, berarti dari jalur yang mana kita cek yang tidak ada listriknya, seperti itu. Oh, jadi listrik itu 2 kabel itu nggak semuanya dialiri listrik ya? Enggak, kalau dua-duanya dari listrik Meledak, jeklek. meledak. Nah, seperti tadi itu kasus pernah yang nggak ahli Baik. instalasi listrik, pas sama pas dipasang. Wah, Apalagi Pak? sudah ya. Ini tes pen sudah. Nah, ini jelas harus wajib nanti Ya. untuk ngobeng ya. Obeng. Dan terakhir, ini yang harus dimiliki kalau kita belajar instalasi listrik, harus tahu tegangan listrik. Tegangan listrik. Iya. Kan Harus selama tahu ini kan tegangan listrik ya? pakai aja ya, penting colok aja. Iya. Nggak tahu tegangannya berapa, gitu ya. Nggak pernah dengar nggak, Bing? Tegangan listrik berapa? Kalau beli lampu, gitu nggak pernah tahu. membaca tulisannya. Berapa tegangan supaya nggak ngabisin kuota listrik di rumah ya? Bukan. Oh, bukan Jadi toh Pak? kemampuan untuk mengalir listriknya itu ada Oh, tegangannya namanya. Di sini ada istilahnya watt bukan? tegangan sama Beda ya? watt daya. Yang voltase itu? Voltase itu adalah listriknya, watt atau daya itu kapasitas pemakaian ini. Kita kan biasa ngecek di wattnya Pak ya, iya, di dayanya. kita mau dayanya 7 watt, 5 watt. Nah, itu jadi ketika kita menggunakan listrik 220, nanti ada sampai wattnya berapa, itu ada hitungannya. Iya. Nah, seperti itu. Makanya kalau lihat, oh berapa watt, tegangan listriknya berapa, Baik. nah itu harus tahu. Jangan sampai salah. Kenapa? Ketika kita memasang ini salah, contohnya tegangan listriknya adalah 110 volt. Tapi listrik yang ada di rumah kita adalah 220 volt. Oke, Apa yang terjadi? Lampu putus langsung lampunya putus. karena tidak sesuai dengan tegangannya. Pak, kita kan juga mau kasih challenge ya Iya. buat teman-teman di rumah. Nah, kita kasih tugas deh Pak. Yang mana Pak yang dikasih jadi challenge ya Pak? Ya. Nanti saya hidupkan, nanti biar tahu apa nama alat ini nanti. Oke, kita mau kasih pertanyaan yang mana Pak? Ini, Namanya? ya, saya nyalakan ya Kak Ah, Wingi boleh, ya. boleh. Klek, nyala Kak.
Ah, Oh, mati lagi Kak, bisa ya? loh, kok gitu? Nah, saya nyalakan dari sini bisa Kak? Hah? Saya matikan dari sini bisa? Loh, bisa juga. Iya. Pertanyaannya? Nama alat ini apa? Nah, oke teman-teman, silakan dilihat lebih dekat. Jadi pencet ini nyala, pencet ini mati, pencet ini nyala, pencet ini mati. Iya. Nah, apa nama alat yang sudah Kak Pinky sama Pak Yuniarto sentuh tadi? Langsung ya kirimkan sekarang juga, dan kita kasih lihat sekali lagi. Ini adalah nomor SMS atau WA-nya, boleh dikasih lihat di 088217290523. Kasih tahu apa nama alat yang tadi sudah disentuh sama Kak Pinky dan juga Pak Yuniarto yang ada di sebelah sini. Nah, nanti kasih tahu. Sekarang juga ditunggu SMS WA-nya. Kita akan segera kembali di segmen terakhir di Sinau Nongama bareng JTV. Kita langsung menuju ke meja dulu. Nah, ini adalah challenge yang dikasih sama Pak Yuniarto. Teman-teman boleh lihat. Jadi alatnya tuh bisa gini loh. Nyala, tapi bisa matiin lewat saklar berikutnya. Bisa nyalain, matiin juga di saklar yang sama. Nah, pertanyaannya ini alatnya namanya apa? Boleh langsung aja dikasih jawabannya. Setahu teman-teman kira-kira namanya apa di nomornya boleh dikasih lihat. Nah, 0882 17290523. Loh, langsung yuk kasih tahu namanya siapa, sekolahnya di mana ya. Nanti kita akan kasih tahu jawabannya. Nah, Pak, mungkin mau dikasih tahu lagi tadi katanya tentang kabel-kabel. Oh iya, Monggo, baik. Pak. Jadi kabel ini standarnya ada jenis-jenisnya. Jadi kabel NJA tadi, kalau NJA tadi adalah single core, jadi hanya satu tanpa pembungkusnya, tapi hanya pelindung aja, ada isolatornya. Kemudian kalau NJM ini ada lebih dari 2 kabel. NJM, M-nya yang multicore, jadi bisa sampai 4. Seperti ini. NJY juga sampai 4. Warna kabelnya, nah ini yang standarnya. Kadang-kadang kita nggak tahu kabelnya yang pas itu gimana. Nah, ini ada standar dari PLN. Jadi kalau yang warna biru ini adalah netral. Jadi yang tidak ada aliran listrik sama sekali. Kalau yang hitam itu yang ada pasnya, ada aliran listriknya. Kalau yang sudah ada 3 pas, ada 4, itu berubah. Yang kuning jadi netral, ground istilahnya. Yang biru jadi netral, yang warna lainnya bisa ada pasnya. Seperti itu. Tergantung. Sudah dipahami ya teman-teman. Jadi ada ya. warna biru, hitam, coklat itu pasnya, tapi kalau kuning bisa jadi netral atau ground. Oke, Gitu. Pak, kita menuju ke WA. Ternyata Ya. banyak yang sudah berusaha untuk menjawab. Boleh dikecilin dikit, mau tahu nih namanya siapa ya yang mengirimkan. Katanya Pak, jawabannya ini MCB Pak. Nah, Betul kalau nggak? MCB ini MCB yang itu, berbeda beda ya? Mungkin bisa diperjelas yang ini. Nah, ini berikutnya juga ada yang jawab, katanya saklar paralel. Salah. Saklar paralel. Nah, coba lagi Pak. Nah, ini ada lagi Pak. Saklar tukar atau bisa disebut saklar hotel tuh Pak. Emang bener loh Pak, kan di hotel bisa gitu juga ya kan Pak ya. Banyak digunakan. Lagi-lagi ada lagi. Assalamualaikum, Davin dari SMP 10 Surabaya. Loh, Davin kemana? Ini jawabannya. Loh, ganti lagi. Gimana caranya? Stop kontak si kring. Nah, stop kontak si kring. Stop kontak si kring. Ada lagi. Tadi ada namanya alat relay dari Wulan SMP 10. Tadi ada Davin loh SMP 10. Belum sempat kebaca udah hilang. Lagi yuk, munculin lagi kalau misalnya ada WA lagi biar dijelaskan setelah ini sama Pak Yuniarto. Ada lagi? Kita kasih lihat? Oke. Sambil kita tunggu lagi WA yang lainnya. Macam-macam Pak, ada alat relay, ada sekring tukar, ada saklar hotel Pak, namanya simulasi saklar hotel. Muridnya nih Pak ya? Nggak ada namanya. Nggak ada nama, mungkin cepet-cepetan soalnya ketik WA-nya Pak. Monggo Pak Yuniarto, karena sudah semakin mepet waktunya, boleh dijelaskan. Baik. Ini apa Pak? Jadi ini memang kalau ada yang bilang saklar hotel boleh, tapi kita tadi membahas apa? Nama alatnya ya. Iya, betul. Bukan saklarnya ya.
Tapi ini bisa dibilang simulasi saklar hotel ya Iya. Pak? Oh gitu, ini janji muridnya Pak Yuniarto nih. Belum mengajarkan saya. Oh belum ngajar? Belum ngajarin ini, berarti kita nyuri Ini start. memang rahasia ini. Memang. Oh ini rahasia. Saya nggak bilang sama siapapun. Jadi kemarin buatnya mendadak. Nah, buat challenge-nya tadi. Oke. Jadi ini Jadi fungsinya adalah. SMP 10 pun juga nggak tahu ya Pak Nggak ya? ada. Oke. Jadi ini adalah karena nggak ada yang jawab ya, sudah selesai ya. Oh tadi nggak ada yang benar Pak? Cuma namanya simulasi kan saya tanya alatnya kan nama Oh. alatnya. Nah, ini dinamakan dengan nama relay impulse. Tadi ada yang relay, tapi nggak ada impulsnya. Nggak ada. Beda. Relay aja? Relay aja itu hanya biasa. Oke. Jadi relay impulse itu ketika di sini ada A1, A2, ini adalah fungsinya adalah relay tadi. Agak cepet ya Pak ya? Ya. Nah, ini relay. Kalau dikasih tegangan, Catat. nah, dia akan bergerak menggerakkan saklar. Jadi yang saklarnya tadi klek, nah menghubungkan arus yang ada di lampu tersebut. Ah. Jadi nanti ini ada lampu masuk, nah, ditekan lagi, dia menjadi off. Berarti namanya adalah relay. Relay impulse. Impulse. Ya. Jadi tadi memang Kak Pinky sama Pak Yuniarto pencet-pencet. Cuma yang ditanyakan ini alatnya namanya apa? Situasinya simulasi saklar hotel, Iya. begitu ya. Tapi nama alatnya adalah relay impulse. Oke. Jadi fungsinya ketika dia mendapatkan tegangan apapun, dia pasti akan menyala. Yang kedua pasti akan off, mati. Pak ini gitu. sayangnya sudah habis waktu kita. Iya. Pak boleh kasih pesan singkat saja buat teman-teman sehubungan tentang materi kita hari ini. Iya. Singkat saja Baik, silahkan. terima kasih. Baik anak-anak atau bapak-bapak ibu yang ada di rumah, jadi belajar instalasi listrik sangat penting sekali. Jadi ketika PJJ kondisikan semuanya peralatan listrik yang ada di rumah aman, jangan sampai teledor sehingga nanti terjadi bahaya kebakaran, karena banyak sekali kita teledor sehingga listrik dari bahannya yang tidak berkualitas menyebabkan kebakaran. Nah ini tolong mari kita menjaga untuk tidak terjadi bahaya kebakaran akibat listrik. Demi keselamatan kita semua. Iya. Oke, kita sudah belajar mengenal bahan dan alat listrik bersama dengan Pak Yuniarto selaku pengajar dari SMP 10 Surabaya, dan ini adalah mata pelajaran prakarya. Baik, terima kasih ya Pak Iya. Yuniarto, sukses selalu ya. Baik, kalau begitu teman-teman, ini adalah akhir dari perjumpaan kita dalam Sinau Nongoma bareng JTV di edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan catatannya semakin lengkap dan mudah-mudahan teman-teman semakin mengenal mengenai bahan dan juga alat-alat kelistrikan yang ada di rumah sehingga bisa membantu orang tua untuk semakin menjaga keselamatan dari seisi rumah. Sekarang waktunya Kak Pinky pamit. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi orang tua, dan semangat belajar selalu. Sampai ketemu lagi di Sinau Nongoma bareng JTV. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.